kalau dikatakan saya pegawai luar negeri. Apa Terus itu? akhirnya 6 bulan berikutnya saya nganggur. Udah nikah waktu itu? Udah punya anak 1. Kenapa? Sebetulnya kalau saya mau, saya sudah pegawai negeri bisa. Kenapa? Karena saya kerja tapi nggak punya rumah, saya nganggur harus punya rumah. Waktu itu saya punya awal uang 300.000. 300.000 itu untuk bangun rumah yang enggak. Lah. Halo, Pak Agus Demit. Apa kabar? Selamat datang di Podcastus episode ketiga. Waduh, Podcastus ya, selamat datang juga ya. Ya. Di Podcastus Mas Bob. Wah. Ya, host aku kalau di sini. YouTube pribadi lah. Pengen belajar podcast. Oh, belajar podcast ya. Aduh, iki sih ditanya opo iki? Ya, sosok-sosok kayak Wawa ini ya sosok penampakan iki lho. Aku pengen ngerti sampean iki. Aku ngerti sampean warga Kelurahan Bonol Rejo Kota Malang. Tapi selain itu sampean ya bapak. Tapi apa maneh? Wong-wong biasane lek Agus Demit iki sapa? Ya sebetulnya kalau istilah di luar itu, kalau nama saya di kampung itu warga manggil nama depan saya. Nama saya Andi Agus Mardiko. Oh. Jadi kegiatan saya kalau di luar mulai di sekolah SMP, Semea, teman-teman pramuka, teman itu mesti memanggilnya nama Agus. Jadi nama depan di kampung kalau istilahnya Andi itu jarang ada yang tahu. Oh, jadi itu Agus ya. Agus. Nah, agak gundul sedikit ya kayak orangnya loh ya, agak tegang ya gundul ya. Oh iya, biar tahu loh. Jenenge Agus kan agak gundul ya. Agak gundul sedikit. Agak gundul ya. Kita pakai lagi ya. Sampean iki profesinya apa sih sebenarnya? Linmas kah, opo kah? Sebenarnya kalau kita berbicara profesi ya, pekerjaan lah sehari-hari sampean apa sih? Pekerjaan lah. Kalau Serabutan. Kita berbicara itu, kalau dikatakan saya pegawai luar negeri. Apa itu? Nah, kalau istilahnya pegawai luar negeri itu kan udah umum ya dulu ya, wah kepingin jadi pegawai negeri kan gitu ya. Namun bahasa zaman all dengan zaman now sekarang itu kita sebagai pegawai luar negeri, dalam arti itu kita freelance, swasta lah, swasta. Iya. Beberapa kali kan sampean yo relawan, yo ngangkut mayit, tapi yo penulis ya, penulis informasi, terus yo kadang yo linmas. Apa itu sudah disebut serabutan? Jadi gini, apapun kalau kita punya keahlian ya untuk menciptakan suatu pekerjaan di dalam diri kita sendiri, dalam kemampuan. Saya terangkan kalau basic awal saya itu, awal saya bekerja ya, ya memang kalau kita ceritakan, saya mulai kecil sudah terbiasa untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Sebelum sekarang, katakan saya juga penulis, kayak wartawan ya, kayak wartawan lebih ternulis ya. Sebetulnya awal saya masih kelas 1 SD dulu itu memang saya bekerja sebagai pelopor koran, penjual koran keliling guys. Oh. Ya, tadi mengenal berita-berita itu. Dulu waktu masih ada salah satu korban namanya SI, Suara Indonesia. Suara Indonesia. Ya, Suara Indonesia. Itu pun untuk menunjang kehidupan saya untuk biaya jajan, biaya buku. Gak disangoni? Jarang, dulu nggak pernah, sama orang tua nggak pernah, karena anak-anak 6 dan gaji bapak dulu cukup untuk biayanya rutang. Tahun berapa itu? Wah ya kalau dikatakan sekitar tahun 78 SD ya. Bapak anak 6 dan nggak disangoni kabeh? Kita kalau dikasih dulu itu masih sanggup itu kalau apa ya, mau olahraga aja. Oh, buat beli minum. Nah, dulu masih ada uang Rp5. Nah, Rp5 ini kalau kita sekarang ini sudah 5.000. Itu buat olahraga toh? Iya. Ya selainnya enggak ada. Kayak aku atok lah. Waduh,
Kalau dulu kalau sekarang 5.000 ya Ya sudah aqua ya ada mineral jajan. itu. Enggak, dulu kalau kita beli dulu ada namanya cilok, ada kerupuk, jelly udah cukup-cukup. Itu seminggu sekali tadi. Iya kalau olahraga. Bahkan SMP pun saya cuma olahraga aja dulu SMP. Dulu di SMP SMAP, kalau sekarang SMP 8. Jadi dek sangone itu pas olahraga tok. Cuma olahraga aja. Kenapa kok pas olahraga tok? Ya nggak tahu. Ya Ya badannya itu nerimo ya. nerima aja. Tapi Tapi sampean merasa nggak kalau sampean itu sekarang kan apa ya topik sing biasa dibahas kan anak kecil nggak perlu dipekerjakan. Tapi sampean waktu itu gini, mohon maaf ya. Kalau bahasa sekarang ini bahasa all. Ke bahasa no, bahasa sekarang itu ya memang bukan kehendak orang tua untuk anak mempekerjakan, enggak ya. Karena dulu itu kita untuk menjangkau kehidupan, kita biar untuk beli buku, beli apa, sebetulnya orang tua sudah melarang. Ulama. Tapi kehendak saya sendiri, nyingit-nyingit. Pulang sekolah, jualan, stopan, dulu dirampal di kampung-kampung. Tadi sekolah tetap. Bahkan SMP pun saya sempat habis pulang sekolah, belajar menyemek bunga-bunga. Sekarang udah banyak ditanam di sepanjang Arjosari, atau pembibitan dulu waktu juga aktif di Pramuka juga dulu. Jadi sambil sekolah sambil cari penghidupan. Untuk bayaran piro tadi pulau perkoran sampai lumayan ya, kita dapat ya dulu itu kita sehari dapat 1.000, paling banter 2.000 dulu loh ya. Kalau sekarang tapi itu lah store, tapi lah sampean dhewe hasil bersih. Sanggup sampean Rp5 dulu enggak, dari awal kita sekolah dulu. Setelah saya jualan koran jarang. Sehari itu jualan koran Rp100? Oh ya lebih Rp200. Lebih. Bahkan saya sempat ngajari kakak-kakak saya untuk jualan koran, Bapak. Dari proses saya bekerja itu, saya belajar ikut kalau liburan tuh ya, liburan waktu SMP itu belajar. Kalau dulu sebulan libur itu saya ikut kuli bangunan. SMP kuli bangunan kalau libur ikut kuli bangunan ya, untuk nambah-nambah kehidupan. Dari awal proses itu sampai saya setelah lulus, karena saya memang basicnya memang didikan di luar negeri. Ya luar negeri lah, ya, kemampuan nukang, belajar nukang, biarpun nggak tukang 100%. Akhirnya setelah lulus, saya mulai bekerja ikut di perkantoran. Waktu itu masih apa ya, KTP massal. Orang ngurus KTP cuma 5.000 foto massal dulu. Oh, tadi SMP sampai SMA ayo sekolah mbak nguli. Ya jualan koran. Iya mbak nguli ya. Terus akhirnya setelah lulus saya SMA, SMA, sekarang SMK lah. Ya. Saya kerja di perkantoran. Apa kantor apa? Di CP Karindo, Karya Indonesia Semesta, yang di Semarang ya. Itu ada proyek pembuatan KTP. Kalau sekarang EKTP lah. Oh, jadi sampean bagian apa? Waktu itu saya sebagai apa ya, karyawan lah ya, bagian nyetempel, bagian nyetak, bagian nyotek. Itu umur piro ya? Ya masih usia 18-an, 18-19. Sampai berapa tahun? Nah, di sana 1 tahun, 2 tahun ya. Waktu itu paling lama di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Semarang ya. Setelah itu saya pulang ke Jawa. Kalau orang Jawa Tengah bilang Jawa Timur, Tamalang bilang Jawa. Pulang saya langsung kerja ikut di salah satu listrik. Di Malang. Di Malang. Kebetulan saya di bagian gudang. Waktu di bagian gudang, saya background listriknya nggak tahu. Background listrik, cara nyambung apa, sebenarnya saya pegang. Karena saya dipercaya di bagian gudang, mau nggak mau ya saya harus tahu ya barang-barang apa yang dikeluarkan, pemasangannya gimana, siapa yang bon untuk apel-apel ini. Mau nggak mau saya harus turun ke lapangan ya. Dari lapangan melihat cara memasang kabel, cara masang alat ini, ada setrumnya gimana, itu saya belajar secara apa ya, saya kira bahasa manual ya, nggak ada buku, nggak ada apa. Jadi apa ya, belajar secara langsung ambil praktek secara alam, belajar ambil praktek ortodok lah bahasa ini, ortodok. Learning by doing. Sekarang bahasanya bahasa sekarang ini by doing sepai ya, kok mas ya. Learning by doing.
Jadi mulai SD dodol koran sampai nguli sampai Nanam pohon. apa jenenge dadi stempel Ya, administrasi, sempat dadi administrasi. Iya. administrasi sampai kabel itu tadi nggak punya background sekolahnya apa? Pas SMK lu jurusan apa? Kalau dari ya perkantoran memang iya. Oh ya Kalau saya relate lah ya. ya Tapi kok karena memang listrik ini? ada lah ya makanya dari itu saya ke listrik karena nggak ada basic. Nggak ada basic ke arah ilmu ke situ. Tapi kemauan itu saya waktu itu di Pasuruan kantornya di daerah Katariang. Jadi masuk Cojayan. Dari situ saya mengenal listrik di situ 1 tahun dan kembali ke Malang lagi waktu itu kantornya memang ada di Jalan Borobudur sini, CV Borobudur. Oh, Suhat. Bukan di Langsep. Oh, langsung. Dari situ saya berani ngesup. Ngesup ya maksudnya? Ngesup itu istilahnya jadi pemborong kecil-kecilan lah. Oh. Jadi saya punya anak buah 5, 6 sampai 7 dipercaya. Akhirnya tekad itu saya nggak tahu pokoknya. Saya masang pertama kali meteran dulu, masang jaringan itu saya membawa anak-anak itu waktu itu tahun 80 berapa saya dipercaya untuk masang jaringan kabel tegangan menengah atau sekarang GTM waktu ada Komdeka di Lebarjo zamannya Pak Arto. Listrik pertama kali. Cuman ngesup di situ. Itu ya tenaga pelaksana harian. Oh, sempat jadi pejabat ya. Bayarannya piro, Pak? Borongan, Mas. Jadi borongan. Jadi dulu itu borongan per gawang antar caga itu berapa? Waktu itu murah, Mas, masih 2.000 tapi kita bagi sama teman-teman itu. 2.000 itu setara mbek piro saiki ya? Ya sekarang kalau dinilai per gawangnya sekitar 200 sampai 300. Oh, tidak 2.000 ya, hampir 2 juta ya. Enggak sampai. Dibagi ambek arek. Tapi iku kudu bulanane sampean ndak? Bukan, kita borongan. Borongan. Sampean yo kerja di kabel iku sebagai karyawan. Iya, sebagai karyawan. Tapi sampean yo ngesup ceperane ya? Bukan, saya lepas. Oh, lepas. Lepas memang saya ngesup. Oh, ini sampean nggak jadi karyawan lagi? Iya, memang karyawan sih itu, tapi gajiannya ya pasangan itu. Oh, gajinya freelance. Gajiannya lah ketika orang. Dan masang penyalaan meteran itu dulu itu 1 meter, satu rumah 1 meter. Mulai kita ngambil setrum dari tiang babon sampai ke wuwung sampai penyalaan, masang aja itu 1.500. Piro lek saiki? Sekarang ya sekitar 45-50. 1 meter, 1 rumah. 1 meter. Itu pun sekali bawa itu 500 sampai 1.000 rumah. Itu terbagi pelosok-pelosok. Kita kadang bermalam sana 2 hari, 3 hari selesai. Sampai tahun berapa ya? Akhirnya saya perjalanan itu hingga saya dipercaya dapat program listrik desa atau Prolisdes ya namanya di Madura. Dari Madura itu mulai dari Bangkalan, itu berapa desa, terus Pamekasan, berapa desa sampai Sumeneb. Dari situ saya memang asli orang Jawa, karena sana adatnya orang sana memang Madura, bahasanya orang Madura, bahasa Indonesia kurang paham, akhirnya belajar bahasa Madura. Bahasa Jawa pun, akhirnya lama-kelamaan saya tahu bahasa Madura. Akhirnya tahu bahasa Madura. Salah contoh, durem mak cong, bagaimana cong? Ngocak Madura. Ngocak Madura. Nah, ini ke sini. Akhirnya setelah proyek selesai, perjalanan saya, akhirnya saya dipercaya ikut proyek di Jakarta. Kabel juga. Kabel instalasi gedung-gedung. Bahkan saya pernah ngerjain di salah satu, mungkin sampean tahu tukang pijatnya Gus Dur ya. Iya. Yang viral kasus korupsi itu. Gak tahu aku. Nah, yang tukang pijatnya proyek-proyeknya itu di daerah Cisarua, Bogor. Ya, itu saya masih di sana. Tadi apa? Ya ngasang-ngasang kabel instalasi. Jadi sampean ngerti proses penangkapannya? Donda, itu setelah Gus Dur naik. Enggak, waktu itu memang rumahnya di daerah sana. Terus saya sampai di daerah Mega Mall, Peluit, itu kan malam-malam saya memang basicnya listrik dipercaya itu. Saya pulang waktu peristiwa isu dulu 98.
Putin meninggal yang diduga ditembak sama anaknya itu. Oh, waktu isunya itu ya? isunya 97. di 97 tengah-tengah Pulang. awal ya. Pulang. Karena Ini sebelum Krismon ya? belum dari sana. Kenapa kok pulang? Nah, karena gejolak sana sudah saya berpikir akan timbul konflik yang cukup ya. Akhirnya meledos 98. Nah, saya nggak enak. Saya sebagai kalau orang Jakarta sana, saya orang Jawa, nanti ada kerusuhan atau apa, saya pulang. Waktu itulah saya pulang, terus setelah pulang di rumah, itu terus akhirnya 6 bulan berikutnya saya nganggur. Nganggur berapa bulan? 6 bulan lebih. Udah nikah waktu itu? Udah punya anak 1. Terus ngidupi ya, Bu? Ya, akhirnya meletus Krismon 98 itu dan pergantian. Selama nganggur 6 bulan ini menghidupi ya, Bu? Cara kehidupan ya hasil-hasil saya ikut kerja dulu. Oh, tabungan, tabungan. Bukan tabungan. Oh. Saya itu kalau punya rezeki itu dari belikan emas-emas ke iya, tabungan, ya, investasi dari kan? 1 gram, 2 gram ya tambah. Jadi waktu itu sih sampean mikir ngono ya? Iya memang saya jual kan. Dulu beli cuma 3.000, waktu Krismon harga 10.000 kita jual. Oh, jadi 6 bulan itu sih ke cover gara-gara investasi sama investasi emas. Dulu ya, itu sebenarnya sebagian saya belikan tanah untuk rumah. Nah, semenjak itu terus Krismon saya nganggur, nggak ada proyek. Saya sempat menjadi tenaga keamanan kampung yang cuma dibayar sebulan 50.000. Sebulan. 1 bulan 50.000. Tahun berapa ya? Ya 98 itu. 1 bulan 50.000. Nah, kebutuhan hidup waktu itu. Ya memang dulu memang 1 bulan gemangan tuh aslinya. Ya nggak cukup semuanya. Nggak cukup. Makanya terus ada apa ya, TNI, Polri atau polisi lepas dari TNI. Oh ya. Akhirnya muncul wacana ada Kamra, keamanan rakyat. Oh. Kamra yang bagiannya coklat-coklat bawahnya itu seperti Satpol. Tujuannya untuk mengamankan, untuk kita mengisi kekosongan di Polres, Polsek dulu kan. Oh ya, sebelum banyak dan menjalani pendidikan. Karena gini, dulu masuk anggota security itu harus punya sertifikat. Yang kedua, kalau bukan purnawirawan TNI atau apapun nggak bisa untuk masuk. Dulu ya? Nah, dulu. Sekarang bisa siapapun ya. Nah, saya keinginan masuk Kamra ini karena ada kemauan itu. Oh. Akhirnya selama pendidikan, akhirnya dari situ saya mengenal ilmu lagi. Ilmu cara olah TKP, ilmu inafis, cara mendetek itu, ilmu kepolisian, macam-macam lah, ilmu dan saya mendapatkan ilmu itu. Nah, setelah dari Kamra, saya masuk, benar, akhirnya saya dengan basic dasar saya Kamra, saya masuk menjadi anggota security pertama kali jaga di kawasan di daerah Jalan Salak. Nah, kalau dulu Jalan Salak, sekarang ini Pahlawan Trip. Oh, Jalan Salak. Nah, keamanan situ lama, akhirnya ke restoran. Bahkan kenapa? Sebetulnya kalau saya mau, saya sudah pegawai negeri bisa. Kenapa? Karena ini jiwa saya nggak cocok. Ada yang nawari dulu? Loh, ada. Bahkan sekarang ini sekitar anak 50 teman-teman Kamra saya, sebagian saya masukkan jadi anggota Satpol PP, termasuk Sandi, mungkin kami tahu siapa, banyak teman-teman. Sekarang jadi pegawai. Itu ditawari dulu? Loh, teman-teman dulu waktu itu masih keamanan, setelah Kamra itu masuk di keamanan Sekuritas Telkom yang ada di Jawa Jajar. Begitu ada informasi waktu itu Kasat Badannya Pak Sugeng menawari bahwasannya dari Satpol PP Kota Malang maupun kabupaten membutuhkan tenaga Satpol. Waktu itu memang belum ada gajiannya, murah lah. Waktu itu dari Kamra dulu cuma gajian 200, dari Satpol 300. Karena maaf, kenapa saya nggak mau? 300 apa? Ribu? 300.000. Maaf, karena dulu nama Satpol PP di mata masyarakat jelek. Menurut sampean lah. Loh, enggak, ya memang jelek. Jadi sampean nggak saya bertentangan dengan hati nurani. Nah ya itu kan opini sampean sendiri. Karena saya nggak mau menghadapi pedagang-pedagang yang menoben, ya saya juga kenal warga-warga saya, tetangga-tetangga saya diopera-opera dulu memang gitu. Waktu saya jalani Kamra pun juga sama. Akhirnya bertentangan. Toh selama ini padahal memang, kan enak ketika sampean
mlebu PNS di Satpol bayarannya 300.000 dibanding Kamra 200.000 dan itu job desk jelas. Kan lebih enak. Ya kalau pandangan itu, tapi saya nggak mau, saya bukannya gitu, karena saya lebih sesuai nama saya Mardiko, merdeka, nggak mau terikat. Saya lebih enjoy apa yang saya lakukan, tindakan apa, resiko apapun saya siap. Begitu saya penawar sampai 108. Nah, kenapa sekarang berbasic ke saya punya pengalaman di relawan ya. Akhirnya Kamra itu relawan. Nah, akhirnya dari relawan. Kamra Pertama kali dihapus kan? Bukan, belum ada di Malang Raya namanya SAR atau relawan tidak ada. Tahun berapa itu? Itu 2005. Sama jadi relawan. Relawan di Kota Malang pun sudah ada. Relawan lah gak dibayar. Bukan, ya nggak ada. Itu waktu itu saya masih jadi security yang ada di restoran Nikmat Lezat kalau nggak salah. Iya, itu. Nah, sekarang udah dijual loh ya terus. Nah, itu waktu peristiwa awal tsunami Aceh. 2004. Nah, ya 2004, 2005, 2006 tsunami 2004, Aceh. Ya. Meletus. Akhirnya saya berangkat untuk kloter kedua, yang dulu kloter pertama yang nampung radar waktu itu. Radar, waktu itu naik pesawat Hercules Boeing yang meledak ya barusan itu. Pesawat Boeing. Hercules yang meledak di daerah Kalimantan. Oh, Kalimantan. Yang itu kan pesawat itu. Terus. Gitu. Nah, saya kloter kedua waktu itu butuh tenaga mekanik listrik. Saya dari Keromplongso sana, dari PLN sana berangkat ke Aceh. Dan memang basic saya memang listrik, tapi di suatu saat sana, di daerah Beren sana, saya menemui, ya maaf, banyak jenazah-jenazah itu masih berkelimpangan. Ada yang di pohon, ada di mana. Nah, mau gak mau, karena saya sudah mulai dulu punya basic dari Kamra dulu, mengangkat jenazah, bayi busuk atau apapun. Saya udah terbiasa gitu loh. Jadi bahkan saya sambil masang jaga-jaga jaringan itu, saya bawa 10 sampai 15 kantong mayat. Di Aceh? Iya, loh iya waktu 15 sampai 20. Kita di drop aja, kita di drop sekalian bawa kantong mayat. Ya memang dulu memang nggak ada, sekarang ada HP ini ya. Dokumentasi enak. Dulu nggak ada, langka mas. Nah dari situ saya sampai adain pohon, saya sogo, saya pokoknya saya layana sehari 15 sampai 20 mayat. Iya. Satu sama entok ya? Enggak, satu regu. Iya, orang 5 itu satu. Berarti ngogo 4 mayat lah ya, satu orang ya. Yes, pokoknya satu tim berangkat ini kita dapat 15 sampai 20 mayat. Satu tim isi piro? Ya, satu tim orang 5. Iya. Iya, kita nempatin. Setelah kita masukkan mayat, kasih tanda laki, perempuan, udah. Nanti kita kasih tanda, nanti ada mobil yang khusus ngangkut. Kita cuma itu. Kita nggak mau ada perhiasan, kita salamnya itu. Setelah 3 bulan ditarik kembali. Nah, saya pertanyaan, gimana kehidupan yang di rumah? Alhamdulillah dari pemerintah support. Waktu itu zamannya Pak SBY awal itu ya? Waktu itu SBY awal. Menterinya ini siapa nih? Mantan wakil Yusuf Kala dulu. Oh, PMI-nya. Ya. Jadi kan waktu itu SBY, Presiden SBY habis dilantik ya, ya? Ya, 6 bulan habis dilantik atau berapa bulan dulu ya? Baru aja ya. Makanya dulu ada istilah bahasa Susilo nggodol nyowo kan gitu kan istilahnya itu ya presiden aja ya maaf ya kita nggak menyebut itu ya. Dari sepulang dari Aceh 2007 saya membentuk 3 tahun di sana. Enggak, setelah itu saya membentuk namanya relawan. Terinspirasi dari itu ya dari kegiatan sama di Aceh. Kebetulan dari rekan-rekan dulu kan namanya ada Bankom yang bawa hati-hati. Namanya dulu rekan-rekan dari Kampling Udara, dari Sar Garuda, dari mana-mana kan namanya macam-macam. Akhirnya saya masuk ke situ. Masuk lagi. Karena buat komunikasi toh. Nah, dari komunikasi saya sampai bicara SAR itu apa. Oh, belajar lagi. Ya enggak, kan teman-teman dari komunikasi berbicara SAR gitu. Akhirnya sama belajar lagi. Enggak. Akhirnya setelah saya turun, oh, SAR itu istilahnya bahasa Holland. Apa? Bahasa luar negeri, Inggris. Apa SAR? Search and Rescue. Save and Rescue. Yes, bahasa saya Search and Rescue atau Save and Rescue. Loh, itu di situ saya lihat cara penanganannya,
cara survivor, terus cara nali temali, cara saya kira, oh SAR ini pramuka. Sampai sekarang ini saya bilang SAR itu pramuka. Karena didikan saya pramuka juga ada kan. Di pramuka itu namanya ada regu penolong waktu itu bahasanya. Di situ kita diajarin cara penyelamatan, pembidaian, cara apa, buat tali temali, itu pramuka. Jadi basicnya semua itu ada di SAR. Makanya saya bilang SAR itu adalah pramuka sampai sekarang. Dan saya punya ilmu, makanya saya berani. Dan kenapa? Saya memberikan contoh pada teman-teman, seandainya ada jenazah, biarpun 3 hari, 4 hari. Kenapa? Karena orang bertanya, itulah istilahnya akhirnya nama saya dari Agus, akhirnya menjadi Agus Demit. Demit ya, Pak? Nah, karena dulu rekan-rekannya ada yang namanya Agus itu ada 6 atau 7 gitu ya. Ada namanya Agus Bromo, dulu satpamnya Tugu, terus Agus Dares, ada Agus Peti, macam-macam gitu loh. Makanya saya pakai Agus Demit. Nah, dari awal Agus Demit ini rekan-rekan, kenapa kalau Demit? Ya memang saya Indintek mulai dulu itu spesialis orang-orang yang dikatakan nggak punya takut, nggak punya apa, ngangkat jenazah itu seenaknya, tatak. Dan yang kedua, dulu armada ambulan nggak seperti sekarang, dulu sulit ya. Kantong jenazah pun juga sulit. Enggak ono kayak saya kira. Nggak ada. Makanya setelah itu kenapa saya dipanggil Agus Demit? Ya karena orangnya ya sangarnya ini ya kayak Demit tapi pokoknya ono mayat delurung ngono lah ya. Tapi istilah Demit ini perlu saya sampaikan. Demit itu ada 2 makna, Mas. Apa? Yang pertama itu demen mitro, Mas. Oh, senang kita suka berteman siapapun, kawan kecil apa. Ya itu yang pertama. Yang kedua, demet-demet tur amit. Apa itu? Demet-demet tur amit itu kalau falsafah Jawa itu kalau ada orang di bawah lagi duduk atau apa, kita berdiri naik sepeda itu amit. Oh. Nun sewu, permisi. Oh, jadi masih ada kesopanan. Ada kesopanan. Kesopanan ya. Nah, ini saya terapkan di kehidupan saya. Hingga saya mempunyai ide bikin kantong jenazah dari banner waktu itu Kasatpolnya Pak Bambang. Bikin dari banner dan memang sulit. Nah, ide-ide itu akhirnya pertama kali SAR yang ada di sana Yusar ini akhirnya namanya dari Yusar Garuda. Ya, Yusar Garuda. Relawan pertama kali di Malang. Iya, di Malang. Waktu itu ketuanya mantan anggota Dewan Ahmad Jayusman dari PDI dulu. Itu iya. Ketua relawan pertama kali ya? Ketuanya, pimpinan Yusar waktu itu. Berkembang, akhirnya miskomunikasi, akhirnya pecah, diklaim sama PMI, akhirnya di Yusar PMI toh. Nah, kita bentuk lagi namanya SAR Trenggana. SAR Trenggana. Tangga Trenggana dulu kan Trenggana itu ya, sekarang di Gadang dulu pendirinya saya juga, orang-orang lama. Akhirnya klub juga ngobrol kita ya wajar, saya banyak cemooh gini wajar lah, kita tetap jalan. Akhirnya membuat SAR Pakem. Kenapa kok ada cemooh waktu itu? Ya gini Mas, nggak tahu ya sampai kehidupan sekarang ini. Kalau saya memang orangnya ya opanan, ya mungkin tanda kutip. Kalau saya lebih karena juga saya juga termasuk gambarnya narasumbernya rekan-rekan media. Oh, jadi kalau ada irian ya mungkin dulu kan wah diwawancara media oleh duit kan, dulu kan orang-orang kan gitu. Setiap ada wah kalau duit diwawancara kan orang minta uang. Bahasanya itu. Padahal ya enggak ada tuh. Oh, saya enggak ada dan enggak pernah. Ya itu kerjaan saya. Nah, di samping saya sebagai relawan, saya menaruhkan lepas waktu, bahkan sampai berhenti di pekerjaan demi nggak dapat uang. Keikhlasan itu saya dimanapun, buktinya ya bisa jalan. Iya menarik. Kan relawan nggak punya uang dan sampean jadi nggak nerima uang. Iya. Kan? Keluarga anak makan apa waktu itu? Ya tetap makan nasi, Tot. Dari mana? Ya nggak tahu dong, ya nggak tahu. Tapi ada aja rezeki. Contoh? Ya contoh kadang-kadang kita ketemu rekan yang dulu di ini sekarang dinas di waktu itu di Ngantang, termasuk Pak Anang Haryanto Kapolsek. Ya bagus ini buat bensin, buat apa? Pribadi. Tapi nggak minta. Nggak minta.
Tapi pasti ada ya. Pasti ada di jalan. Dan nggak berharap juga. Nggak berharap. Tapi saya tiap ke lokasi dulu itu alhamdulillah ada di warung, ada bensin sudah tak penuhi Pak Agus, ini udah Berarti keikhlasan itu ya. keikhlasan bener. Nah dari perjalanan ini memang saya sampai ngajarin cara ngevakuasi sampai ada dasar termasuk sekarang RJT sekarang muncul kan, semua ya termasuk saya dan alhamdulillah udah bergerak ya. Nah sisi ini yang saya angkat, kenapa saya sampai punya kalian ini 2016 ada kejemuan saya di SAR. Nah, saya akhirnya saya juga punya ya tetap kejemuan juga hari di relawan ya. Iya, tapi kalau ada panggilan tetap berangkat karena nggak mau ini. Saya tetap menjadi anggota security waktu itu 2010 dari anggota security perumahan. Biarpun gaji cuma 300 per bulan tetap dijalani. Saya untuk menunjang kehidupan yang saya dipertanyakan itu, saya punya keahlian juga tadi listrik. Kalau ada trouble-trouble warga, tenaga saya dibutuhkan untuk masang-masang instalasi. Yang ketiga, saya juga punya keahlian namanya sekarang bahasanya mijet. Nah, itu yang mendompleng saya. Mijet bahasa dari mana? Alhamdulillah mulai dari lahir sampai sekarang nggak ada yang ngajarin. Jadi titisan kata ibu itu titisan dari kakek. Oh, mungkin karena dulu pas relawan atau pas pekerjaannya sama sering mijeti. Lah memang mulai SD pun saya sudah mijat orang. Oh. Nah, itu makanya saya tadi kan pegawai. Mijat, Mbak. Ya nggak tahu wis, pokoknya hari kita namanya orang sembuh gini, sembuh nggak tahu walau alam ya. Akhirnya mijat ya. Ya. Banyak ahli ini ya. Banyak keadaannya sama akhirnya ya. Ya ini di usia saya yang semakin dikatakan sudah permisi kalau boleh tahu umur berapa sekarang? Sekarang sudah mendekati 53. Agustus ini udah 53. Wow. Kalau resminya ya udah 55. Wow, 55. Ya, tapi ya umur dengan itu pekerjaan serabutan ya. Iya tadi pegawai luar negeri gitu. Iya, pekerjaan serabutan, tapi bisa hidup. Bikin rumah, nguliakan anak. Akhirnya media. Bukan, kita jangan berbicara media dulu, gini Mas. Jadi dari pengalaman saya ini, basic saya, kenapa saya nggak bisa di pegawai negeri, kenapa saya mau jadi TNI nggak boleh sama orang tua, gini-gini. Akhirnya dari pengalaman ini, akhirnya nggak ada jawaban di dalam perjalanan saya di SAR ini. Akhirnya ketemu teman-teman yang baik sekarang sebagai negeri, yang dari TNI, akhirnya sama toh. Nah, kita lebih enak sampean Pak Agus bebas, sampean nggak ada pangkat, tapi sampean asik juga gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol berpengalaman, dari pengalaman ini kita mendapatkan suatu informasi juga toh. Akhirnya kenal sama teman-teman media, kita belajar nulis, biarpun dari huruf A, B, cara wes kabaran main di medsos, belajar kan itu. Tapi tidak kesebutan karena kalau sampai berbicara sekarang saya di media sebagai nulis ya karena dasar saya dulu di SEMEA juga masuk kan dulu di perkantoran juga kan, ada stenografi juga, ada berhubungan juga ya. Jadi ketika banyak teman dan kita tidak melulu soal materi, meskipun butuh materi Wamit ya, ketika berkeluarga itu bisa membantu seorang Agus Demit ini punya rezeki namun juga bahagia. Ini Mas, syarat yang terpenting itu tergantung dari kehidupan pribadi masing-masing. Ya kamu munafik, orang di dalam kehidupan manusia ini yang dibutuhkan ya memang harta benda kan, semuanya itu. Iya pasti. Kerja, kita berbicara uang ya. Pasti. Tetap ya. Tapi setelah kembali lagi, setelah saya alami dari puncak kejayaan dulu, saya sudah mengalami krismon 3 kali. Krisis moneter 3 kali. Ya, kenapa saya bilang gitu? Rungkat ya. Awal dari kejayaan saya dulu di listrik, saya itu sudah jaya. Pegang uang. Ya banyak ya. Kalau sampean kehidupan, kalau buat hiburan sekarang ke karaoke, buat minum apa, itu lebih-lebih kalau saya dulu. Lebih-lebih. Habis sekian dulu masih UMR, waktu UMR ya. Masih 150 1 bulan. Di mana? Yo, Patokan Malang. Tahun 80 90 ya. Saya itu seminggu udah dapat 300 400, Mas.
sebulan 150.000 UMR sama dapat 300.000 Iya, per minggu. masih diproyekkan. Oke, Mas. Jaya ya. Loh, lah makanya dulu setelah krisis moneter 98 Hancur. nol, orang baru puncak kejayaan. Saya cuma dapat gaji 200 sebulan. Tergoncang. Iya. Ya kan, down kan. Ya. Tapi dari pelajar itu, dari itu saya bangkit lagi, dok kawan. 2007 gelombang lagi, rame-rame gelombang cinta. Iya, Wis sampean mana? rungkat. Rumah kejual. Rumah di mana? Yang rumah di Bonul. Bonul kejual. Kejual. Ya, kejual sama. Kenapa kok rungkat waktu itu? Nggak tahu, urusan rumah tangga mertua, saya nggak tahu. Kejual. Akhirnya saya sempat drop nol lagi. 2007 itu. 2007 nol. Awal puasa, rame-ramenya viralnya bunga gelombang cinta. Waktu Piala Dunia kalau nggak salah. 2007 enggak? 2007. 2006 Piala Dunia. 2007 Mas. Iya, saya ingat. Rame-rame gelombang cinta. Ya saya salah gitulah. Ya, masih karena ini peristiwa yang nggak mungkin saya lepaskan. Trauma-trauma ini ya. Dari peringkat 0 ini, dari kehidupan katakan kita sudah di atas dari 10. Kita kembali kalau roda itu dari bawah. Habis. Minus 1. Habis sudah. Ngemin. Pikiran kita hancur. Ibaratnya kita ini numpang mau pulang ke orang tua. Di Kediri. Loh, gue di Malang semua. Di Malang semua. Mau pulang ke Malang, ke rumah orang tua saya sendiri malu. Ke mertua? Ke mertua udah gak punya rumah kan? Iya. Dijual, mau ke rumah saudara perempuan juga malu. Dan posisi gak punya rumah? Posisi kalau anak istri ke saudaranya enak kan, maksudnya dikebuli-bulinya. Kalau saya nggak bisa. Akhirnya saya waktu itu masih sempat pisah dari Pak Mit ya? Dona, saya tidurnya waktu itu kan masih satpam di masih satpam di Kalisari waktu itu. Itu akhirnya introspeksi ya. Nah, dari introspeksi itu akhirnya saya punya keputusan, kan saya punya tanah. Di mana? Ya sekarang tempat itu. Oke. Saya punya pilihan. Saya kerja tapi nggak punya rumah, saya nganggur harus punya rumah. 300.000 itu untuk bangun rumah. Kerja nggak punya rumah? Nggak kerja harus punya rumah. Wah, kerja nggak punya rumah, kerja harus punya, nganggur harus punya rumah. Berat kan? Itu pilihan aneh. Nah, pilihan aneh bener. Nganggur tapi harus punya rumah. Saya kerja tapi nggak punya rumah. Tapi saya nggak kerja nganggur harus punya rumah. Kenapa? Itu saya mendapatkan keresahan hati, akhirnya berpetunjuk, wujudkan. Seperti media kita wujudkan impian. Saya punya Tuhan, punya Gusti. Doa apapun, kalau sudah kita terzolim, tersakiti, kita. Waktu itu saya punya awal uang 300.000. Waktu 2007 itu ya? Iya. Terus? 300.000 itu untuk bangun rumah yang nggak, maksudnya layak, yang nggak harus pelur apa ya lengkap ya. 300.000 di zaman itu ukuran 8x12, mampu nggak? Mampu saya. Ya apa itu? Nah, akhirnya 300.000 itu cuma saya beli bahan. Seperti paku atau apa. Lah, tiap malam saya bermunajat, berdoa, puasa, istikharah, menangis. Nah, akhirnya berpetunjuk. Sampai bangun omah, gelem pring bambu, sampai tebang. Tonggo? Iya teman. Nah, kita nebang, buat prank isu. Saya lakuin sendiri. Sampai mau bongkaran genteng, nggak apa-apa bongkar. Sampai mau ini. Tapi selama 3 bulan. Pikiran saya tiap malam tidur situ, tiap malam. Mangan sego ambek garam tok. Ya mabuk, masalah itu ya. Sampai dulu kan masih ramai namanya togel. Nah, apapun ada sesuatu yang aneh, saya beli dapat. Keberuntungan itu. Terus ada singkong, Pak, itu ono gendruwo baru singkong. Wah, pohon 70 beli dapat. Itu tuh. Nah, kita terus. Nah, itu saya cuma maaf ya, percaya nggak percaya ini saya sampaikan. Ya, memang percaya nggak, selama kita berdoa menurut keyakinan kita, menurut bahasa yang kita mengerti, kita pasti nggak salah. Satu contoh itu saya cuma berdoa begini, ya Allah, ya Gusti, ya uang, ya material, ya tanah, ya bambu, ya wujud. Bener hakin demi Allah. Ya, terus? Saya cuma itu aja wiridanya.
Oke, Nggak terus. baca Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Saya cuma Heeh. itu wiridan saya selama 3 bulan. Alhamdulillah 3 bulan wujud. Di saat orang-orang Idul Fitri minta maaf, saya itu gali pondasi. Saya kerjain sendiri. Buru-buru minta bayar tukang pun nggak ada. Ya saya pasang sebisa-bisa. Ya, Itu pengalaman. anak sama istri sih? Enggak ada. Di, Anak kecil istri nggak pernah. saudara ya sih? Nggak ada. Iya, adik saudara tinggal. Iya. Istri mek sore itu lihat itu Ah. aja. Saya pasang bata. Pelan-pelan saya aja tuh tukang wujud. Akhirnya punya rumah. Akhirnya sampai sekarang. Saya wis gak setelah dari ya? proses itu, gak mampu mana ya? Nah, saya dari proses rumah jadi, saya tempatin, mulailah tata lagi kehidupan saya. Oke. Akhirnya saya jadi satpam di Sawu Jajar. Oke, hancur. Ya, dari Sawu Jajar, tetap saya nangsar tetap kehidupan saya. Akhirnya berjalan dalam proses. Akhirnya 2016, 17 mulai nama dari saya punya klien pijat itu mulai berkembang. Salah satu ini saksinya, maaf, Kapten Narko ya. Dari dulu dari pas Intel Kodim waktu dia kecelakaan tak benahi, dari beliaunya lah nomor saya itu disebar. Semakin sampai terkenal, Pangdam, semakin sampai, jadi teman banyak. Ya, mijat otomatis kehidupan mulai meningkat, ada tambahan. Nah, saya tetap belajar nulis. Waktu itu pertama kali saya sebutkan salah satu media yang ada di Kota Malang termasuk Malang Post itu, kontri pemberitaan kriminal itu ya dari saya sendiri. Oh, jadi akhirnya ya media barang. Ya, dari belajar itu. Kehancuran ketiga pas 2016-17. Itu apa yang Saman korbankan waktu itu? Dia mau buat Saman terungkap ya. Terungkap ya, akhirnya terungkap. Rungkat. Iya, sama istri. Oh, oke. Itu pribadi. Tapi sempat konflik juga. Oh, oke. Dan di situ akhirnya perjalanan 3 kali itu saya mulai introspeksi lagi. Oh, introspeksi lagi bagaimana kita memanage keuangan. Ya dah, kita coba, bukan kita percaya enggak. Tetap hak-hak seorang istri kita beri hak untuk belanja, hak sanggup anak kita kasih. Tapi saya berusaha mulai nabung, terus kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kopi, banyu, air, saya tanggung semua. Pas itu. Jadi sampai sekarang ini. Nah, dengan berjalan proses-proses itu, sampai saya belajar nulis, belajar angka, dan diterima tulisan saya sampai sekarang ini kehidupan berjalan. Oke. Akhirnya punya 2 rumah ya sekarang ya? Ya, alhamdulillah lah. Dan menurutku orang punya 2 rumah itu bisa dikatakan hampir sama ini kok. Tadi Saman bilang Saman nolak jadi PNS ya. Terus orang punya 2 rumah dengan kerja sendiri. Itu mungkin sama kayak Kabit. Jadi gini Mas ya. Enggak, mesti setara dengan kesuksesan orang lah, bisa dikatakan sukses lah. Itu 2 rumah. Tapi Saman mencapai kesuksesan itu dengan tidak ada perasaan serakah gitu. Dan kedua, Saman ini mawas diri ya. Iya, introspeksi terus, belajar alam. Iya, introspeksi terus. Itu yang susah dilakukan sebenarnya, Pak. Tapi Saman melakukan hal itu. Jadi gini Mas, sebagai pembelajaran ya kita nggak harus tiap individu itu harus sama. Minimal itu ada satu gambaran, seandainya ada 10 kelereng barat ya, 10 kelereng warnanya merah, kita jangan jadi merah, tapi harus yang biru atau warna yang lain. Kenapa? Ya kita harus beda dari 9 ini, dari 10 ini. Kenapa kok harus beda? Ya memang kita harus memancarkan diri kita. Memancarkan diri kita itu, kalau bahasa saya itu, maaf, Saman mengenal teman-teman Agus Dem itu wongnya bloko suto lah, ceplos gitu ya. Saya tuh lebih suka itu ramai di depan dulu daripada di belakang. Jadi mau warnanya. Jadi bahasanya kalau kamu bisa. Ya, kalau kamu bisa, kalau nggak bisa ya. Kalau memang nggak bisa, kamu membantu carikan orang yang lebih mampu, tapi dengan istilahnya ya jangan narik macam-macam, keikhlasan. Dan ini memang saya lakukan apa jalannya? Jadi mengalir. Oke. Mengalir.
mungkin sampean bisa memberikan gambaran nggak atau saran nggak kepada teman-teman podcasters yang masih muda dan apa ya, dia itu lagi kalut ya, down hidupnya, entah dia itu sedang terlilit hutang atau sedang karirnya tidak jelas, masih muda. Saya punya saran nggak? Gini Mas, ya mungkin bisa disampaikan. Suatu permasalahan apapun, berat tidaknya itu tergantung persoalannya masing-masing kehidupan itu. Dan orang tidak harus sama. Kita bisa menyelesaikan itu. Pertama kita introspeksi dulu. Introspeksi. Lihat orangnya ini kuat enggaknya. Iya kan? Apapun permasalahannya, masalah di pekerjaan, masalah di kalau yang mana muda-muda ini romansa, masalah pacar atau apa, kita introspeksi dulu. Apa yang kita buat kesalahan? Apa yang kita itu? Iya kan? Setelah kita itu, kita mencari mungkin untuk teman curhat. Dalam arti teman curhat itu kita tidak membatang usia. Anggap orang yang lebih yang lebih fair, lebih sama. Saya dulu ya juga sama. Akhirnya mengenal orang spiritual, orang apa. Saya juga orang spiritual juga. Ya. Macam-macam, kita tidak membedakan agama Mas ya. Ya, pokoknya spiritual. Kita dalam diri ya, untuk percaya diri bahwa suatu saat kita juga pasti ada jalan ya. Jadi intinya apapun ya. Ini apapun. Dari ini yang perlu sampaikan untuk semuanya, nggak peduli itu tua, muda, pejabat apapun ya. Kita harus mempunyai pedoman. Kalau orang itu prinsip ya. Prinsip itu kan kalau dibilangkan harus percaya 100% lah. Nah, kalau saya jangan bilang 100%. Tapi 95%. Kenapa? Nah, 90% siapapun yang berbicara, siapapun yang ngomong, siapapun yang ngocak kalau bahasa Madura, ya, kita terima. Tapi 5% untuk pembuktian. Salah satu contoh gini, saya ketemu Mas Bob. Mas Bob. Ini salah satu contoh. Mau Mas Bob. Pak Agus mau kemana? Saya ingin menemui Mas Toski. Sampai Mas Bob bilang, waduh Amit, gak ada, aku mau ke rumahnya, dia keluar. Ya kan? Itu mengarah ke tujuan toh. Tujuan toh. Tujuan apa yang kamu capai? Ternyata dari penyampaian sampean, saya percaya. Saya pulang lah. Nah, pulang, terus ketemu sama si Toski. Lo Tos, kamu ada ngomamu? Lo aku udah setino, orang ada nang ngomong. Padahal sama Bob, kan digoreng Bob. Oh, paham. Oke ya. Nah, pertanyaan yang kedua, saya ketemu. Sampai lagi. Nanti pamit. Ada nang Toski. Wah, kau no wongnya. Ya wis bener wis. Karena dari awal tujuan saya mau ke sana nggak jadi. Ketemu cerita lagi, ketemu sampai tujuannya sama. Ya wis wun. Ya aku tak nang omahe. Berangkatlah ke rumahnya. Ternyata, oh iya Toski bener. Bob itu bener. Tapi kita mengesahkan ke tujuannya. Jadi gini intinya. Oh, jadi gini, aku menganalogikannya. Ketika Anda sedang dalam sebuah tekanan ya, atau mungkin diejek orang, mungkin bukan gini, Mas. Bukan itu. Apa? Kita nanti tujuan orang tuh macam-macam. Untuk tujuan pekerjaan, tujuan apapun. Kita itu kalau mau mendatangi, kalau memang tujuannya ke Toski, ya ke Toski. Apapun di jalan, pada siapapun, ditaruh aja sumber, kita tetap sana. Sumpama. Untuk mengkoreksi kita. Kalau aku pengen jadi pengusaha, ya kan ya. Jadi bukan terus, percaya nggak percaya gitu loh. Tujuanku lah pengusaha. Nah di tengah jalan ketemu orang nyilok naku, kan enggak mungkin jadi pengusaha. Iya, aku aja percaya 95%. Aja mbok taruh dalam otakmu. 95% sampean terima aja. Mek 5% nih. Kon kudu tetep fokus nang kene. Ya kayak ngono kan. Mungkin kayak ya kayak ngono mungkin akhirnya ya. Sebenarnya. Tadi yang sampean bisa menilai. Oh orangnya gini. Oh gitu teman-teman. Tapi tujuan tetap on the track. Tetap. Saya sama teman enggak ada masalah. Dan meskipun kondisi atau situasiku sing samain apa sing sedang kita alami iki koyo 95% iki kayak gagal, tapi tetap 5%-nya harus tetap berjalan. Itu yang menjamin sama kepercayaan. Kenapa?
Saya sekarang bagian menulis. Banyak kan, oh Pak Mu itu anu. Saya tetap orangnya. Apapun karya saya pun, ada yang ngaku, nggak ngaku, saya tetap akan nulis. Iya kan? Ya memang saya wujudkan. Saya sudah terjang. Nah, akhirnya kan rekan-rekan mengikuti kan. Iya ya Pak meetingin. Iya udah. Dan orang yang menceritakan iya yang 5%. Oh ya Pak meeting emang ini. Ya, kita bukan membenci. Oh ya sekedar informasi. Dan kalau itu pujian pun jangan terlalu saya tinggi. malah nggak suka dipuji. Karena ya menurut saya itu gini, aku lebih baik di olok-olokan dijeleknya malah terima. Ya karakter saya gitu. Ya mungkin itu ya. Akhirnya ekspektasi mana Ya. ketika kon kayak omongan pujian kon terlalu berkepala besar, akhirnya like kon delokno kon ya ngedon langsung. Mending sebab sisa 5% untuk tetap itu pembuktian. Kepercayaan, introspeksi itu. Jadi gini lah, apapun di kehidupan, kalau ada suatu permasalahan sekarang itu kita berusaha jujur pun banyak dimusuhi. Iya. Apalagi nggak jujur. Siap. Tapi dampak sebab akibatnya nanti ya menimpa ke kita sendiri. Untungnya ke kita, kalau ke keluarga, ke macam-macam. Seandainya Agus Dembit membuat kesalahan yang fatal, saya berpikir teman-teman saya juga banyak. Apa rasanya di hati ini? Banyak yang tahu kan. Wow, Agus Dembit kecekel nyolong ini waktu ini kan nggak enak kan. Masa segitunya kita. Nah inilah perlu kehati-hatian, kita berusaha menjaganya. Dan kerahasiaan teman-teman apapun bentuknya, ya silakan. Kita terima sendiri, selama diterima monggo dan nggak akan tersebar. Oke. Gini terakhir ya. Sampai deskripsikan dengan 3 kata ya. Apa arti kehidupan? 3 kata toh? Ya, 3 arti kehidupan ini sementing kita komitmen. Pasti. Yang utama, lakukan dengan senang. Oke. Terima kasih Pak Agus Dembit atas obrolannya selama setengah jam 45 menit. Waduh, nggak tahu ya. Yang penting ya sendiri kita itulah sosok. Yang penting itu tadi. Happy ya, senang dulu. Kalau kita apapun tidak senang wis nggak mungkin. Oke, siap. Apapun kita melakukan di mana harus senang. Yang kedua komitmen. Ketiga itu baru menikmati. Itu aja wis, apapun ya. Mantap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat bertemu lagi teman-teman podcasters di episode selanjutnya. Dan maaf tadi ya bersama Mas Boy, Mas Agus Dembit guys. Jadi agak gundul sedikit guys. Like and subscribe lo ya.